Assalamualaikum Pak Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Nasir? Bi khairin, alhamdulillahirabbil alamin. Kabar saya baik, Bu Tias. Mudah-mudahan Bu Tias juga demikian. Baik, Alhamdulillah, ya Pak. Alhamdulillah saya juga baik Pak. Nah, Pak Nasir, nanti Bapak akan melakukan proses coaching hari ini ya Pak? benar Bu. Baik. Sebelum melakukan kegiatan coaching, akan ada sedikit yang akan saya bicarakan sebentar ya Pak. Boleh Pak? Siap Bu, boleh Bu. Baik, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Saya akan mengamati kegiatan coaching ini sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga akan mendengarkan bagaimana coach tersebut merespon pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa kegiatan ini nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, Pak. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Begitu ya, Pak ya? Jadi Bu, siap Bu Tias. Baik, nah sebelum melakukan observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh, Bapak? Boleh, silakan Bu Tias. Baik, nah pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam coaching kali ini, Pak? Baik Bu Tias, kompetensi yang akan saya kembangkan nanti pada sesi coaching ini nanti terdiri dari presence, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Oji. Baik, Pak. Jadi dalam kegiatan coaching ini nanti Bapak akan mengembangkan tiga kompetensi inti itu ya, Pak ya, yang terdiri Benar, Bu. dari presence atau kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Nah, dari ketiga kompetensi inti ini, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan dan ingin diobservasi, Pak? Jadi begini Bu Tias, dari kompetensi-kompetensi tadi yang ingin lebih saya spesifikkan nanti dalam kegiatan coaching ini nanti adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Begitu Bu Ba- Tias. Baik, jadi akan ada dua kompetensi yang akan Bapak kembangkan ya Pak, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Pak? Saya nanti ingin coach dalam coaching nanti dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan juga mampu menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Begitu, Bu Tias. Baik, jadi indikator ketercapaian kompetensinya, Koci nanti dapat menemukan sendiri solusi terhadap permasalahannya ya Pak. Benar. Baik Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Silahkan Bapak melakukan kegiatan coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah kegiatan coaching telah selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya, Pak. Ya, siap. Baik, silahkan Bapak lakukan kegiatan coachingnya. Baik, terima kasih, Bu Tias. Baik, sama-sama Bapak. Assalamualaikum, Ibu Eni. Waalaikumsalam, Pak Nasir.
Bagaimana kabarnya pagi ini, Bu Eni? Kelihatannya ceria sekali nih. Iya, Pak. Alhamdulillah sehat. Bapak sendiri apa kabar? Alhamdulillah saya sehat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan ya Bu oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu bisa mendampingi anak-anak kita di sekolah. Amin. Iya, Bapak. Oh iya, terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk saya buat ngobrol-ngobrol. Ya Bu Eni tidak apa-apa. Bu Eni kita santai saja ya. Kita ngobrol santai saja, tapi ngobrolnya yang berkualitas. Eh, Iya, siap. eh, Tujuan pertemuan kita kali ini nanti kita akan bahas tentang apa Bu Eni? Gini Pak, maksud saya datang menemui Bapak itu saya ingin menceritakan tentang kesulitan saya. Saya ada sedikit masalah dengan murid saya yang setiap harinya itu selalu buat saya pusing gitu Pak. Oh begitu. Jadi Bu Eni sekarang punya siswa yang tidak tertib atau bagaimana ini? Coba bisa diceritakan lebih lengkap atau lebih detail lagi Bu Eni. Iya, Pak, betul. Begini, saya itu punya murid yang hampir setiap hari tidak mau mengerjakan tugas dan selalu bikin ulah. Setiap kali saya tanya, mengapa tidak mau mengerjakan tugas, dia selalu beralasan tidak membawa buku, Bu, gitu. Padahal ketika saya cek di tasnya, ada kok bukunya. Dia juga selalu bikin ulah, suka usil dengan temannya, sehingga mengganggu konsentrasi temannya tersebut, Pak. Oh, baik, saya paham Bu. Lalu kira-kira apa yang Ibu Eni harapkan dari obrolan atau di pertemuan kita kali ini nanti Bu? Tentunya saya menginginkan penyelesaian atau solusi atas masalah tadi, Pak. Baik Bu Eni. Saya setelah mendengar cerita dari Ibu, ini sepertinya berkaitan dengan pengelolaan kelas ya. Benar ya Bu Eni ya? Pak. Iya, Selama ini Ibu Eni dalam melakukan pengelolaan kelas seperti apa ini? ya seperti biasa, Pak. Menanyakan kesiapan anak-anak untuk belajar, kemudian menjelaskan materi, dan memberikan tugas. Baik, menurut Ibu Eni, apakah yang sudah Ibu Eni laksanakan itu sudah efektif? Hmm, saya rasa belum efektif, Pak. Lalu, apa yang kira-kira akan Ibu Eni lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Em, saya akan mencoba merubah metode mengajar saya, Bapak. Bagus, eh, bagus itu hal yang baik. Kira-kira yang akan Ibu Eni lakukan atau rencana apa yang akan Ibu susun untuk menerapkan pembelajaran seperti yang Ibu sebutkan tadi? Iya, Pak. Saya akan mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi. Tapi sebelum itu, saya akan melakukan identifikasi terhadap gaya belajar murid saya dulu. Kemudian, saya akan mencoba untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi, baik dari segi konten, dengan mempersiapkan media pembelajaran yang menarik, misalnya PPT, video atau gambar, atau dengan smart card atau kartu pintar begitu. Kemudian yang kedua, saya akan menerapkan diferensiasi proses, yaitu dengan melakukan apa namanya diskusi kelompok. Selanjutnya, em, diferensiasi produk, saya akan memberikan tugas untuk membuat sesuatu sehingga murid saya itu ada kegiatan gitu, Pak. Selain itu juga saya akan membuat suasana kelas yang berbeda dengan
merubah posisi tempat duduk murid saya yang biasanya klasikal dan nantinya akan saya rubah menjadi bentuk misalnya huruf U ataupun bentuk lain yang sekiranya bisa membuat nyaman anak dalam belajar, Bapak. Bagus sekali tuh Bu Eni, saya sepakat, saya setuju dengan apa yang Ibu Eni sampaikan tadi. Lalu kira-kira kapan Ibu Eni akan melaksanakan kegiatan tersebut? Insya Allah secepatnya Bapak, mungkin bisa besok pagi saya memulainya. Baik, semakin cepat semakin baik yang gitu Bu Eni ya. Semoga pembelajaran yang Ibu Eni desain nanti benar-benar bisa membuat anak menjadi tertarik dan menyenangkan. Tentunya pembelajaran yang menyenangkan itu nanti akan berdampak positif bagi anak-anak. Amin. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama Ibu Eni. Saya rasa pertemuan kita kali ini cukup ya. Nanti setelah pelaksanaan apa yang Ibu rencanakan tadi, kita ngobrol-ngobrol lagi, melanjutkan eh, apa namanya, berbicara tentang hasil yang Ibu dapatkan ketika melaksanakan pembelajaran berbasis referensi tadi. Demikian Bu Eni ya. Kita akan soal lagi di lain waktu. Begitu nggih? Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Nasir. Waalaikumsalam Bu Tias. Baik Pak, terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya kembali ya Pak. Kali Ya, Bu ini Tias. saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetensi tersebut, Pak? Ya, baik Bu Tias. Di dalam pelaksanaan coaching tadi saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi yang saya kembangkan tadi Bu Tias. Baik. Lalu, apa yang membuat Bapak merasa demikian, Pak? Nah, saya merasa telah mampu menjadi pendengar yang aktif, artinya mampu mendengarkan apa yang disampaikan Koci, dan juga saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya saya anggap berbobot dengan baik. Demikian, Bu Tias. Baik, Pak. Kalau boleh, saya berbagi hasil pengamatan saya. Boleh ya, Pak? Saya bagi hasil pengamatan saya ya. Boleh sekali, Bu Tias, dengan senang hati. Baik, Pak. Saya tadi melihat Bapak telah melakukan mendengarkan aktif, Pak. Memang sudah baik sekali, dan Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik, Pak, sesuai dengan standar yang telah kita rujuk bersama. Nah, lalu bagaimana pendapat Bapak tentang ini? Terima kasih, Bu Eni. Tentu saya sangat senang sekali mendengarnya atas observasi yang telah Ibu Tias laksanakan. Terima kasih atas umpan baliknya, Bu Tias. Iya, Pak. Namun, Pak, saya juga melihat aspek-aspek yang masih perlu untuk ditingkatkan, Pak. Misalnya, saat observasi tadi, masih ada pertanyaan-pertanyaan yang masih bersifat tertutup, Pak. Seperti apa yang Ibu lakukan sudah efektif? Seharusnya pertanyaan lebih bersifat terbuka, Pak. Seperti sejauh mana efektivitas yang sudah Ibu lakukan? Begitu, Pak, menurut saya. Oh iya, terima kasih atas observasinya, Bu. Saya mengerti tadi, saya mengerti. Saya akan ke depan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi
dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Begitu, Bu Tias. Baik sekali, Pak. Saya akan mendukung sepenuhnya, Pak. Nah, dari diskusi kita kali ini, apa langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa di area ini, Pak? Baik, saya akan berencana ke depan untuk berlatih lebih intensif lagi dalam mendengarkan aktif dan juga merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif dan tentunya lebih berbobot lagi, Bu. Baik sekali, itu langkah yang sangat baik ya, Pak. Nah, saya juga akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik, Pak. Nah, terakhir yang akan saya tanyakan, apa yang Bapak peroleh dari proses ini, Pak? Baik, Ibu, dari proses coaching tadi, saya menjadi merasa lebih memahami area-area di mana saya perlu untuk berkembang, lebih meningkatkan kompetensi atas observasi yang telah Ibu berikan, dan tentunya saya sangat berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik dari Ibu sampaikan tadi. Saya kemudian bisa menjadi lebih bercermin, sejauh mana ke depan saya bisa meningkatkan kompetensi saya, terutama tadi di masalah menyusun atau menentukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat berbobot. Saya terima kasih sekali atas umpan balik dari Ibu Tias. Baik, Pak, saya akan mendukung sepenuhnya. Nah, Pak, saya rasa pertemuan kali ini sudah cukup ya, Pak. Bapak bisa melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih ya, Pak, Baik, sudah ngobrol kembali dengan saya. terima kasih kembali Bu Tias. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Nggih. Sekali lagi terima Baik, kasih. baik Pak, saya akhiri ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas juga untuk Bu Tias. Baik Pak.